Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat selalu ya. Oh iya, hari ini kita akan mulai pembelajaran tematik tema 2 dari PB 1 sampai 6. PB itu adalah pembelajaran ya. Di sini sudah Miss rangkum sesuai materi kita yang kita bahas kemarin juga, bahkan materi yang baru yang akan kita bahas selanjutnya. Sebelum kita belajar, Miss Rani mau kalian harus sudah sarapan terlebih dahulu, terus berdoa, dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jika kalian ketiga hal ini belum kalian melakukan persiapan lebih matang, nanti yang ada kalian akan tidak memperhatikan dengan baik. Dan sayang sekali ya, jika kalian nanti tidak memperhatikan dengan baik, yang ada nanti kalian akan tertinggal pembelajaran. Jadi Miss Rani minta kalian harus mempersiapkan ketiga hal ini dengan baik dan matang. Oke, jika sudah menyiapkannya, kita akan lanjut ke file berikutnya. Selanjutnya yaitu tentang dongeng. Kita belajar ke bahasa Indonesia ya. Apa sih dongeng? Apa saja ciri-cirinya, jenis-jenisnya, dan banyak lagi perihal tentang dongeng. Sebelumnya kita kemarin sudah bahas ya dongeng itu apa, tapi di sini Miss Rani akan kulas kembali dongeng itu apa. Dongeng itu adalah salah satu cerita rakyat ya, atau biasa disebut bahasa asingnya folktale, yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Berarti banyak ya di seluruh dunia ini. Lalu, dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak-anak dan memberikan manfaat positif bagi anak-anak. Berarti mempunyai pesan moral yang baik di sini ya. Lalu, dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala, bahkan dari zaman nenek moyang kita dan orang tua terdahulu yang membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral didaktis atau sebagai sarana hiburan kalian. Ya, itu penjelasan tentang dongeng. Ya. Selanjutnya perihal dari dongeng ya. Di sini ada ciri-cirinya. Di sini di layar kalian Miss sudah sediakan 6 ciri-ciri dongeng. Di antaranya apa saja? Mari kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, di sini dongeng itu merupakan salah satu prosa yang tidak benar-benar terjadi dan disesuaikan dengan kenyataannya. Ya. Lalu yang kedua, ukuran teks dongeng lebih relatif pendek, nggak panjang ya, dia pendek ceritanya. Lalu ketiga, diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Yang kemarin Miss Rani bilang ya, kayak cerita Malin Kundang, terus juga cerita pohon tomat dan pohon mangga yang kemarin kita bahas ya, itu secara tidak langsung diceritakan dari turun-temurun, bukan dari kalian saja, dari zaman nenek moyang kalian sebelumnya pasti pernah menceritakan kepada kedua orang tua kalian, lalu turun lagi ke kalian. Nanti setelah kalian dewasa, beranjak dewasa, kalian juga akan menceritakan hal tersebut kepada anak-anak yang akan jadi penerus kalian. Lalu yang keempat, selalu menampilkan tokoh antagonis dan protagonis ya, baik dan jahat. Itu yang termasuk ciri-ciri dari dongeng. Yang kelima, bersifat imajinatif sehingga bisa menyajikan cerita yang aneh, ajaib, dan tidak masuk akal. Lalu yang keenam, mengandung pesan moral yang bermanfaat bagi kehidupan. Inilah keenam ciri-ciri dongeng yang harus kalian ingat agar kalian bisa mengerti apa saja sih yang termasuk ciri-ciri dari dongeng tersebut.
Oke, selanjutnya tadi kita sebelumnya sudah bahas tentang pengertian dongeng, ciri-ciri dongeng. Sekarang jenis-jenis dongeng. Di sini ada 4 yang Miss sediakan. Yang pertama, legenda. Kedua, mite. Ketiga, cerita rakyat. Dan keempat, cerita binatang. Dari keempat ini, Miss sudah rangkum apa saja. Mari kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, legenda. Legenda itu adalah dongeng yang menceritakan asal mula suatu tempat. Contohnya nih, pasti kalian pernah dengar Sasakala Tangkuban Perahu, asal mula Rawa Pening, dan terakhir legenda Danau Toba. Yang tinggal di Sumatera Utara pasti tahu sekali cerita tentang legenda Danau Toba. Itu termasuk jenis dongeng legenda namanya, yang berarti menceritakan asal muala suatu tempat tersebut. Kenapa sih bisa dinamakan Danau Toba? Pasti ada sejarahnya. Ya, itu disebut legenda. Lalu yang kedua, mite. Mite itu adalah dongeng yang bercerita tentang para dewa dan mitos yang berkembang di masyarakat. Contohnya dongeng Dewi Sri dan Nyi Roro Kidul. Itu pasti kalian pernah dengar nih. Yang ketiga selanjutnya, cerita rakyat. Cerita rakyat itu apa, Miss Rani? Cerita rakyat itu adalah dongeng yang berasal dari suatu daerah tertentu. Misalnya Malin Kundang dari Sumatera Utara. Pasti kalian juga pernah mendengar ya. Ya, mohon maaf sekali lagi, bukan dari Sumatera Utara, melainkan Sumatera Barat. Mohon maaf ya, Miss Rani saking semangatnya menjelaskan jadi sampai salah menyampaikannya. Selanjutnya, cerita binatang. Nah, cerita binatang itu contohnya adalah seperti si kancil. Pasti kalian juga pernah mendengar ya, si kancil dan buaya. Bahkan ada lagunya nih, pasti yang hafal. Nanti di saat pertemuan Miss Rani minta kalian menyanyikannya. Ya. Lalu yang kedua, serigala dan 3 babi kecil. Dan yang terakhir, sang kodok. Nah, cerita binatang bisa dibedakan dalam 3 tipe. Yang pertama, cerita etiological fable, terus fable, dan bits epic. Nah, sini ada pengertiannya ya. Etiological tale ialah cerita tentang asal-usul terjadinya suatu binatang yang berdasarkan bentuk atau rupa binatang itu seperti apa. Ya. Kedua, fable. Fable itu adalah cerita binatang yang mengandung pendidikan moral. Contohnya tadi si kancil ya. Lalu, binatang yang diceritakan mempunyai akal dan tingkah laku dan juga bicara seperti layaknya manusia. Sedangkan bits epic merupakan siklus cerita binatang dengan seekor binatang sebagai pelaku utamanya. Itulah keempat jenis-jenis dongeng. Selanjutnya, tadi kita sudah ke jenis-jenis dongeng ya. Sekarang ke manfaat dongeng. Manfaat dongeng itu apa aja sih, Miss Rani? Di sini Miss Rani menyediakan 4 lagi ya. Sebenarnya banyak, tapi Miss rangkum 4 saja yang bisa dapat mengingat pengetahuan kalian atau menambah pengetahuan kalian. Sini yang pertama adalah bisa mendukung perkembangan daya imajinasi anak. Ibarat kalian berimajinasi bagaimana sih bentuk dari cerita si Danau Toba. Danaunya apakah besar, ataukah orangnya, pemainnya antagonis dan protagonis, baik dan jahat, atau apapun itu ya. Itu yang disebut perkembangan imajinasi. Kedua, meningkatkan kemampuan berbahasa untuk usia dini. Untuk anak usia dini ya. Kemampuan berbicara dalam berbahasa ya. Lalu yang ketiga, untuk mendukung perkembangan tumbuhnya nilai-nilai moral anak. Yang kemarin kita bahas ya, nilai-nilai moral itu maksudnya adalah nilai-nilai positif yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kayak kemarin kita sudah belajar tentang kisah pohon tomat dan pohon mangga. Nah, pesan moralnya adalah kita tidak perlu iri dengan kelebihan orang lain dan kita harus bangga dengan keadaan diri kita sendiri. Nah, itu kita praktikkan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi, ketika kita punya kekurangan dan kelebihan, ya, kita nggak boleh iri. Misalkan,
si A lebih pintar bisa bermain musik, sedangkan si B hanya bisa melihat tanpa bisa bermain musik. Nah, tetapi kan di kedua anak ini A dan B punya perbedaan yang cukup berbeda di antara anak-anak yang lain. Nah, di antara kedua anak ini tidak boleh saling iri satu sama lain ya, melainkan harus bersyukur atas kelebihan dan kekurangannya yang dimiliki, serta mau belajar untuk merendah ya. Dan yang terakhir, membentuk karakter positif anak. Nah, di sini maksudnya adalah membentuk sifat yang baik yang bisa ditiru atau dilihat oleh semua orang. Itulah keempat manfaat dongeng yang harus perlu kalian ingat dan yang harus perlu kalian ketahui. Oke, selanjutnya kita ke tugas mandiri 1 ya. Ini harus kalian kerjakan tugas yang ada di buku paket kalian, halaman 12, bagian Ayo Berlatih dengan judul Dongeng Bebas. Dongengnya bebas ya, entah itu kalian melihat dari buku atau dari internet, tapi diusahakan dari buku ya, jangan dari internet. Kalau dari buku, kalian bisa lihat dari buku paket kalian. Di sini ada banyak banget dongeng yang harus kalian baca dan bisa kalian isi sesuai soal yang diminta ya. Waktu pengumpulan jam 12 siang. Miss Rani harap setelah kalian mendengarkan materi hari ini, kalian langsung mengerjakan, karena kan hari ini tidak ada mata pelajaran lain ya, hanya tematik. Kalau tematik, jadi Miss Rani minta satu harian itu harus bisa kalian kerjakan sesuai waktu yang diminta. Miss Rani tunggu ya. Oke, kita lanjut ke PPKN ya. Bentuk rasa syukur. Nah, bentuk rasa syukur itu termasuk ke dalam sila yang pertama ya, yang berarti lambangnya adalah lambang bintang ya. Di sini kenapa diminta bentuk rasa syukur? Coba perhatikan di layar kalian masing-masing ya. Tuhan itu menciptakan berbagai banyaknya makhluk hidup di sekitar kita ya, yang banyak memberi manfaat. Misalnya tumbuhan itu membuat udara semakin sejuk dan sebagai sumber bahan makanan manusia dan hewan ya. Itu manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan ya. Lalu kita di sini diminta harus banyak bersyukur atas karunia Tuhan yang sudah Tuhan beri untuk kita ya. Banyak cara yang harus kita lakukan dengan berbagai bentuk rasa syukur tersebut. Misalnya salah satunya menjalankan perintah dan larangan yang tidak Tuhan sukai. Misalkan menjalankan perintah yaitu menghormati ayah dan ibu. Nah, itu menjalankan perintah ya. Lalu berbohong berarti menjauhi larangannya. Itu contohnya ya. Lalu bersyukur kepada Tuhan termasuk salah satu pengalaman sila pertama pada Pancasila ya, yang dilambangkan dengan bintang seperti yang ada di layar kalian ya, dan berlatar berwarna hitam. Di sini akan Miss Rani jelaskan apa aja sih lambang sila yang pertama sesuai dengan gambar tersebut. Mari kita perhatikan sama-sama ya. Nah, di sini seperti yang tadi Miss sampaikan, apa saja lambang sila pertama pada Pancasila sebagai gambar bintang yang berwarna atau berlatarkan berwarna hitam? Perhatikan sama-sama ya. Yang pertama, warna hitam itu melambangkan alam semesta di langit. Ya, coba kalian lihat. Kalau di malam hari kondisi langit berwarna apa? Pasti hitam kan? Tidak ada yang warna merah kan? Nah, alam semesta yang tidak terbatas tampaknya menghitam di antara cahaya bintang-bintang di langit. Hal ini bermakna bahwa Tuhan menguasai seluruh alam semesta. Itu lambang dari warna hitam pada gambar bintang tersebut. Yang kedua, bintang. Bintang itu melambangkan sebagai penerang di alam semesta.
Cahaya bintang memberi sinar dan memberi petunjuk bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan. Jadi hal ini bermakna bahwa Tuhan memberikan petunjuk kepada manusia ke arah kebaikan. Ya, inilah kedua lambang sila pertama tadi, ya. Gambar bintang yang berlatarkan warna hitam. Oke, selanjutnya ada pertanyaan singkat nih, silakan dibuka dulu buku paket tematik kalian yang 3B halaman 14. Di situ ada 2 pertanyaan di bagian ayo diskusi, ya, halaman 14 ya, jangan sampai salah buka. Di sini ada 2 pertanyaan yang sudah Miss Rani jawab, nanti kalian bisa sambil tulis ke dalam buku kalian. Yang pertama, mengapa kita harus mengucapkan terima kasih atas pemberian orang lain? Jawabannya adalah karena sebagai bentuk wujud syukur kepada Allah atas apa yang diberikannya, dan juga sebagai bentuk menghargai apa yang telah diberikan oleh orang lain. Nah, itu jawaban dari yang soal pertama. Untuk soal yang kedua, bagaimana cara mensyukuri tumbuhan dan hewan pemberian Tuhan yang ada di sekitar kita? Ya, jawabannya sudah disediakan di sini, yaitu dengan cara merawat dan melestarikan tumbuhan ataupun hewan yang sudah Tuhan telah ciptakan. Ini bisa kalian salin ya, jadi jangan sampai kalian lewat begitu saja. Oke, selanjutnya kita ke matematika nih, yang Miss Rani tunggu-tunggu, supaya kalian bisa mengerti dan bisa lebih semangat lagi untuk belajar matematikanya, ya. Di sini Miss Rani sudah membuat 3 penjelasan dari matematika yang akan kita bahas nanti ya. Tapi sebelumnya Miss Rani jelaskan dulu dari ketiga pengertian sifat matematika yang harus kalian pelajari nantinya. Yang pertama di sini ada sifat komutatif. Kedua sifat asosiatif dan ketiga sifat distributif. Sifat komutatif atau komutatif adalah sifat pada operasi hitung bila 2 buah bilangan apabila ditukar posisinya hasilnya akan tetap sama. Seperti kemarin ya, kita sudah pernah pelajari. Bahkan di tema 1 juga sudah, di tema kedua kita kulas kembali. Yang kedua, sifat asosiatif, yaitu sifat pada operasi hitung 3 buah bilangan dengan cara pengelompokan 2 buah bilangan untuk dihitung terlebih dahulu, dan apabila pengelompokan tersebut ditukar maka hasilnya juga tetap sama, ya. Dan yang ketiga, sifat distributif. Nah, sifat ini adalah sifat operasi hitung perkalian suatu bilangan dengan jumlah atau selisih 2 bilangan yang lain. Nah, ini 3 sifat ini nanti akan kita pelajari di dalam tema 2 ini. Tapi kita mulai terlebih dahulu dari sifat komutatif ya. Itu yang harus kalian perhatikan. Kita hanya masih belajar 1 sifat, yaitu sifat komutatif atau komunitatif. Tolong diperhatikan dengan sesama ya. Oke, di layar kalian bisa kalian perhatikan dulu nih ketiga sifat ini ya, sebelum kita ke sifat komutatif. Yang pertama ada komutatif, ada asosiatif, dan ada distributif. Ini operasi hitung yang harus kalian pelajari satu persatu. Ya, kalau komutatif itu pertukaran, asosiatif itu pengelompokan, dan distributif itu penyebaran. Bisa kalian perhatikan di layar kalian ya. Kita langsung ke contohnya saja. Contoh dari sifat komutatif. Di sini di layar kalian bisa perhatikan dengan baik-baik ya. 2 tambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Sama-sama memiliki hasil nilai 5. Hanya dipindahkan posisinya saja. Yang tadinya 2 posisinya di depan, 3 posisinya di belakang. Jadi kita pindah 3 yang tadinya posisi belakang pindah ke depan,
Dan 2 yang tadinya posisinya di depan pindah ke belakang. Ya, seperti yang ada di layar kalian. Lalu, sifat pengelompokan. Nah, di sini juga sama-sama memiliki hasil yang sama. Bedanya kita cara pengelompokannya dengan posisi yang berbeda. Yang tadinya posisi di depan pindah ke belakang. Jadi contohnya seperti di layar kalian, tolong perhatikan kembali juga ya. Di sini ada tanda buka kurung. Angka 2 tambah 3 tutup kurung tambah 5. Nah, sama dengan 2 tambah buka kurung 3 tambah 5 tutup kurung. Nah, dari kedua soal ini sama-sama memiliki hasilnya nilainya 10 ya. Hanya saja membedakan cara pengelompokannya. Yang tadi kelompoknya di depan kita pindahkan ke kelompok yang paling belakang. Seperti yang tanda buka kurungnya bisa kalian lihat di layar kalian dengan teliti kembali ya. Lanjut, di sini ada distributif atau penyebaran. Nah, penyebaran itu seperti ini ya. Dia dibuat buka kurung tutup kurungnya ada 2. Contohnya, tadi soalnya 2 kali buka kurung 3 tambah 4 tutup kurung. Nah, cuma sampai situ saja soalnya. Jadi, untuk penyebarannya bagaimana Miss Rani? Nah, penyebarannya adalah dengan cara seperti yang ada di layar kalian, sama dengan buka kurung 2. 2-nya itu nanti kita pakai jadi 2 kali untuk si penjumlahan dari 3 dan 4 tadi ya. Tapi dengan posisi dikali karena tadi kan sebelumnya 2 kali ya. Di situ buka kurung 2 kali 3-nya kita pindahkan ke depan ya. Lalu tutup kurung ditambah 2 kali 4. Nah, lagi-lagi 2-nya dipakai lagi. Nah, itu yang disebut sebagai penyebaran. Dan di sini hasilnya adalah 14. Karena tidak memiliki hasil yang sama ya, dia mempunyai hasil tersendiri. Nanti kita akan bahas saat kita Google Meet satu-satu, nanti kita bahasnya ya. Tapi saat ini kita akan belajar tentang komutatif terlebih dahulu. Jadi, kenapa ini Miss Rani jelaskan? Ini sebagai pengenalan kalian agar kalian nanti tidak kaget. Kok bisa sih soal matematika sebanyak ini dan sesusah ini? Padahal sih tidak banyak dan susah ya. Tapi kalau kalian belajar dengan penuh semangat, pasti semua itu terasa mudah. Oke, selanjutnya di sini seperti yang tadi Miss Rani sampaikan, kita belajar satu sifat saja dulu ya, yaitu sifat komutatif. Ya, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Contohnya, ya, yang memiliki sifat pertukaran. Ingat ya, sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan atau pembagian. Dia hanya berlaku di penjumlahan dan di perkalian. Bisa lihat contohnya nih. Contohnya A tambah B sama dengan B tambah A. Itu untuk penjumlahan. Lihat soalnya. Di sini ada soal 8 tambah 9 itu sama saja dengan 9 ditambah 8 dan sama-sama memiliki hasil 17. Ya, itu untuk operasi penjumlahan. Dan yang kedua, operasi perkalian. A kali B sama dengan B kali A. Di sini ada lagi soalnya 3 kalau kita kalikan 5 itu sama saja dengan 5 dikali 3. Dan sama-sama memiliki hasil 15. Kalau kalian masih bingung, coba kalian bisa hitung di rumah kalian masing-masing ya, dengan membuktikan apakah benar jawabannya seperti ini. 17 jika dalam bentuk penjumlahan dan 15 dalam bentuk perkalian. Ya. Ingat sekali lagi di sini sifat komutatif itu tidak berlaku pada operasi pengurangan ataupun pembagian. Dia hanya berlaku di penjumlahan dan perkalian.
Selanjutnya masih lagi-lagi sifat komutatif. Di sini Miss Rani sudah sediakan ada soal bentuk penjumlahan, bentuk perkalian, ya. Tolong diperhatikan. Sini 12 tambah 13 itu sama dengan 25, dan kita tukar sama saja dengan 13 tambah 12 hasilnya juga 25. Begitupun juga dengan perkalian, 2 kali 3 sama saja 6. Sama dengan 6 ya. Dan sama saja 3 dikali 2 juga hasilnya tetap 6. Jadi pertukaran tempat pada operasi penjumlahan dan perkalian itu memiliki hasil yang sama. Pertukaran tempat pada operasi hitung ini disebut namanya sifat komutatif. Jadi kalau kalian ketemu soal seperti ini, ya, itu namanya sifat komutatif. Hanya ditukar posisi bentuk penjumlahannya saja, tetapi memiliki hasil yang sama. Oke, selanjutnya di sini ada kuis, ya, yang harus kalian kerjakan. Nanti akan Miss Rani cek satu-satu hasil kuis kalian sebagai nilai tambahan harian kalian, ya. Jadi tolong dikerjakan. Ini kuisnya Miss Rani tunggu sampai jam 12 siang. Ya. Di sini ada sifat komutatif dengan bentuk penjumlahan dan dengan bentuk perkalian. Jadi kalian hanya mengisi titik-titiknya saja seperti arahan contoh sebelumnya. Miss Rani tunggu ya sampai jam 12 siang. Oke, selain ada kuis, kalian juga mempunyai tugas mandiri kedua, ya. Tugasnya di sini adalah kalian buka buku paket 3B halaman 20 bagian ayo berlatih. Kalian kerjakan nomor 1 sampai 10. Langsung di buku paket kalian kerjakan. Dan halaman 31 bagian ayo berlatih juga. Nomor 1 sampai 2 langsung di buku paket kerjakan. Ya, ini soalnya sangat mudah, kalian tidak perlu menjawab lagi, hanya perlu memindahkan sifat-sifat komutatif yang ada di buku soal kalian hari ini, ya. Due date-nya, waktu pengumpulannya masih sama, yaitu jam 12 siang. Ya, Miss Rani tunggu ya, karena Miss Rani juga sambil mengkoreksi nih hasil ujian kalian. Jadi jangan sampai patah semangat, kok banyak sekali sih tugasnya, ya. Ini sebagai latihan kalian di rumah serta sebagai nilai tambahan kalian, ya. Jadi jangan bermalas-malasan di rumah, dan kalian harus tetap semangat mengerjakan tugas. Dan ini pun tugasnya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sulit, ya. Oke, selanjutnya di sini ada PR atau disebut pekerjaan rumah, ya. PR kalian itu dari buku BPTP 3B halaman 2 bagian B nya saja kalian kerjakan, lalu halaman 3 bagian B lagi kalian kerjakan, dan halaman 4 bagian B kalian kerjakan. Di sini sangat-sangat singkat ya soalnya dan tidak panjang. Jadi langsung kalian kerjakan di buku BPTT-nya langsung, ya. Waktu pengumpulannya jam 8 pagi, hari Rabu tanggal 2 September 2021. Ya. Kalau misalkan kalian mau kumpulkan hari ini juga gak apa-apa, Miss Rani akan tetap terima dan Miss Rani akan tetap koreksi, ya. Sampai kalian selesai mengerjakan akan tetap Miss Rani tunggu. Ingat ya, due date-nya jam 8 pagi. Dan terakhir yaitu penutup, ya. Dari sekian banyak materi hari ini yang Miss Rani sampaikan dari bahasa Indonesia, PKN, matematika, Miss Rani harap kalian tidak bosan-bosannya untuk mendengarkan setiap materi kita hari ini, ya. Karena kita tidak ada Google Meet hari ini, jadi Miss Rani hanya bisa menyediakan video pembelajaran. Jadi tolong diperhatikan dengan sesama
Dan Miss Rani tunggu segala tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, jika ada kesulitan bisa hubungi Miss Rani atau WA Miss Rani. Sekian, terima kasih dan semangat dalam belajarnya. Sampai ketemu di hari berikutnya. Bye-bye.